Salam kepastian dan keadilan hukum. Kembali bertemu dengan saya, Gede Pasaswardika di GPS Institute. Hari ini kita mencoba mendiskusikan tentang hukum perjanjian. Hukum perjanjian ini sebenarnya hukum perdata yang sangat luas, namun kita coba ambil satu sudut kecil, yaitu tentang asas keseimbangan. Jadi di dalam hukum perjanjian tentu ada para pihak yang melakukan perjanjian di dalamnya. Ada sebuah asas penting yang disebut dengan asas keseimbangan. Artinya para pihak harus dia dalam posisi yang memenuhi syarat secara seimbang untuk mengikatkan diri satu sama lain di dalam perjanjian tersebut. Nah, untuk bisa melaksanakan itu memang memerlukan beberapa persyaratan. Artinya pertama, para pihak itu memang dia cakap secara hukum. Jadi sama-sama cakap secara hukum. Yang kedua, tentu juga materi yang diperjanjikan itu adalah kausa yang halal. Artinya materi yang memang dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum yang diperjanjikan itu. Kemudian juga di dalamnya itu mereka yang mengikatkan diri ini nanti terikat juga dengan semua klausula yang ada dalam perjanjian seakan-akan menjadi undang-undang. Ini yang sering disebut di dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang mengikat para pihak yang dilakukan dengan cara yang benar ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak itu sendiri. Nah, pentingnya asas keseimbangan ini adalah untuk memastikan tidak ada sebuah proses yang cacat di dalamnya. Proses yang cacat ini ada beberapa hal yang biasanya disebut dengan karena unsur penipuan, kemudian ada juga karena unsur pemaksaan. Otomatis karena posisi dipaksa salah satu pihak, tentu itu bukan perjanjian yang seimbang. Jadi ada beberapa hal yang harus dipastikan bahwa kedua belah pihak berada dalam posisi kejiwaan yang seimbang. Nah, ketika sudah di dalam posisi yang seimbang, maka yang bersangkutan baru bisa melakukan kebebasan berkontrak. Jadi masing-masing pihak bisa melakukan perjanjian sesuai dengan yang diinginkan. Karena apa? Karena para pihak ini dia mengikatkan diri di dalam hak dan kewajiban para pihak ini. Siapa yang dapat hak, siapa yang dapat kewajiban, siapa dapat hak, siapa dapat kewajiban, itu diatur dalam sebuah perjanjian. Pentingnya itu untuk memastikan apabila nanti terjadi wan prestasi atau tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban di dalam perjanjian tersebut. Jadi asas keseimbangan adalah asas yang penting untuk menjaga terlaksananya hukum perjanjian dengan baik, karena dia perjanjian ini akan menjadi undang-undang bagi para pihak. Maka para pihak yang berjanji ini pun juga baik secara subjektif dia harus memenuhi syarat cakap secara hukum, artinya baik dia usia maupun kejiwaannya dan sebagainya. Kemudian juga memang berhak untuk melakukan perjanjian itu, punya kapasitas untuk melakukan perjanjian itu, punya kewenangan untuk melakukan perjanjian itu. Nah, kemudian materi yang diperjanjikan pun juga adalah hal-hal yang memang dibolehkan menurut undang-undang, menurut kesusilaan maupun menurut ketertiban umum. Apabila itu sudah terpenuhi, maka barulah perjanjian itu dia terlaksana dengan baik, dengan utuh. Nah, perjanjian juga ada dua. Perjanjian yang dilakukan di bawah tangan maupun perjanjian yang dilakukan notaril di hadapan notaris. Jadi dua-duanya ini sama-sama punya daya kekuatan hukum yang berbeda. Kalau di depan notaril tentu jauh lebih kuat dibandingkan karena ada pejabat umum di situ terlibat di dalam menyaksikan proses dan membuktikan, mengarsipkan dokumen perjanjian itu dengan perjanjian di bawah tangan yang memang hanya para pihak saja yang terlibat di dalamnya. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang sederhana tentang asas keseimbangan di dalam hukum perjanjian yang perlu kita ketahui bersama.
Walaupun dalam praktiknya seringkali tidak seimbang. Karena apa? Karena perjanjian yang terjadi kadang-kadang sudah disiapkan semua formulirnya, tulisannya sudah ada semua, sudah dicetak, orang tinggal tekan saja. Misalnya perjanjian kredit itu tinggal tekan, tidak bisa ngomong apa lagi. Leasing itu terjadi, itu di dalam praktiknya. Tetapi karena yang melakukan cakap, yang ini semua ikut, ya mau nggak mau itu menjadi dianggap sebagai bagian yang seimbang. Karena tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kesusilaan, dan juga tidak melanggar ketertiban umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan khusus dengan materi asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Salam kepastian dan keadilan hukum dari GPS Institute.